Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menandai setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto hari ini menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO. Nilainya luar biasa pemirsa, 13 triliun rupiah. Itu bukan tembok di belakang Presiden tapi tumpukan uang pemirsa. Presiden Prabowo menghadiri langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi bahan baku minyak goreng atau CPO. Penyerahan dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Jadi selain Presiden kita lihat ada Menteri Keuangan Purbaya Sadewa juga hadir di acara ini. Nominal yang di belakang Presiden ini, tumpukan uang itu pemirsa mencapai 13 triliun. Dan uang ini diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam kesempatan ini Presiden menyindir masih saja ada penegak hukum yang nakal. Terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Lalu apa evaluasi bagi kabinet dan aparatur negara dalam 1 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto? Kita bahas lebih dalam malam ini pemirsa bersama dengan narasumber istimewa kita, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat malam Mas Boy, apa kabar? Mas Boyamin. Malam. Terima kasih Mas Boyamin sudah nyeting. Oke, aman Mas Boyamin. Terima kasih. Mas? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau penindakan kasus korupsi di Indonesia kabarnya baik nggak Mas Boyamin? Ukurannya itu kan indeks persepsi anti korupsi kita itu belum naik. Sementara negara-negara Asia Tenggara naik, Timur Timur juga naik. Jadi ukurannya harusnya di situ. Berarti kalau seremoni ataupun gegap gempita penegakan hukum itu kan sebenarnya ya penting, tapi bagi pemerintah bukan itu. Bagi pemerintah itu kan membuat mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik supaya anggaran kita tidak bocor. Anggaran masuk ataupun duit yang keluar itu tidak bocor. Ini yang belum kita lihat. Belum ada perbaikan yang sifatnya sistemik, masif dan terstruktur. Nah, kalau istilah pemilu kan gitu. Ya. Terukur. Kalau yang di belakang Pak Presiden tadi kayak tembok, tapi ternyata uang itu nominalnya 13,2 triliun. Itu sebatas seremoni aja ya Mas Boyamin? Ya, itu tetap kita apresiasi. Memang Kejaksaan Agung itu kemudian merasa mereka lebih mempesona dibandingkan KPK. Dan itu tidak terbayang saya awal-awal dulu pembentukan KPK yang terus kemudian gegap gempita dan kemudian sangat dipercaya masyarakat. Saya pikir Kejaksaan Agung itu akan semakin tenggelam. Tapi sekarang terbalik 5 tahun terakhir ini memang Kejaksaan Agung bagus. Dan itu sebenarnya bagus juga karena Kejaksaan Agung itu bagian dari pemerintah yang ditugaskan penegakan hukum. Nah, Presiden bersama menteri-menteri yang lain itu tugasnya melakukan pencegahan. Membuat mekanisme transparan, akuntabel, kepastian. Jangan sampai tender misalnya dibuat
akhir tahun dengan sudah ada calon pemenangnya yang diatur. Ini yang belum nampak, Mas. Jadi kalau penegakan hukum ini kan menurut saya dihilir, hulunya belum. Jadi ini yang menurut saya gitu yang harusnya diperbaiki oleh pemerintah. Bahasa saya itu paling gampang, itu istilahnya orang awam itu kita ini mencegah levelnya itu mencegah bocor. Mencegah bocor. Kalau negara-negara maju itu namanya mencegah rembes dan tiris. Nah, kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kita itu bukan hanya bocor tapi jebol. Misalnya proyek Kominfo, BTS Kominfo kerugian 80%. Anggaran 10 triliun yang bocor, yang hilang 8 triliun. Itu namanya kan bukan bocor lagi, Mas, jebol bendungannya kan. Gitu. Nah itu loh gambarannya, kita ini membuat air ini hanya rembes gitu, atau tiris gitu. Itu negara-negara yang hebat pencegahannya di situ gitu. Uang masuk tidak dikorupsi dari pajak, dari bea masuk, bea keluar, ekspor impor, terus kemudian cukai, terus kemudian juga royalti pendapatan negara, itu betul-betul kemudian tidak ada manipulasi. Dan tambang kita masa tertulis jualan pasir tapi isinya biji besi. Sampai di angka berapa triliun itu. Ini sesuatu yang belum ada perbaikan. Menurut versi saya begitu, dalam setahun ini belum ada perbaikan yang akan nampak, yang akan bisa kita lihat hasilnya di tahun depan. Gitu. Jadi ini yang tugasnya Pak Prabowo selaku kepala pemerintah di situ. Gitu. Jadi ya sudah, penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung sudah bagus. Nah, sempurnakanlah bahwa besok lagi Kejaksaan Agung tidak perlu menangani korupsi, karena korupsinya semakin tercegah karena sudah tata kelola pemerintahnya yang baik, itu loh, Mas. Kalau ininya emang nggak bikin kapok ya, Mas Boyamin? Semua ditangkap menggunakan rompi tahanan, kemudian diumumkan ke publik. Pembuktian kasus korupsi seperti itu tidak membuat jera ya? Maksudnya itu sama sekali tidak berdampak ya untuk membuat mereka takut. Level kita itu katanya cuma apes loh, Mas. Gitu. Sedang nasibnya apes, dan nasib apes itu tidak ada di kalender tanggalnya, cuman itu aja katanya. Jadi masih banyak, masih bertebaran orang yang korupsi, bahkan lebih parah mengaturnya dengan kejahatan yang terorganisir, itu lebih parah juga masih banyak gitu. Jadi ini mereka yang memahami itu hanya apa saja, apalagi kemudian hukumannya itu paling rata-rata 5 tahun sampai 10 tahun. Kena bebas bersyarat, kena remisi, kena diskon-diskon yang lain, maka hanya separuh menjalani gitu. Nah, jadi suatu yang belum menakutkan gitu. Nah, sekarang saya menuntut pada posisi tahun ini juga misalnya disahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang gitu. Kalau itu belum dilakukan, ya orang korupsi tetap bahagia aja, apalagi korupsinya besar-besaran begitu, ya paling jalani 5 tahun itu dari hukuman 10 tahun, nanti keluar bebas bersyarat, keluar masih kaya raya. Maka mereka masih berani ketawa-ketawa aja ketika pakai rompi kuning atau rompi oranye di kejaksaan, masih berani ketawa-ketawa begitu. Jadi tidak ada ngefek kalau tidak ada pengesahan undang-undang perampasan aset. Dan juga kewenangan Pak Prabowo juga memulihkan kehebatan KPK dengan cara apa? Ya cabut revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, kembalikan ke undang-undang lama yang terbukti hebat. Pulangkan juga orang-orang yang ditendang karena tes wawasan kebangsaan, yang membuat kita lucu semua. Masa pejuang-pejuang anti korupsi yang pasti membela bangsanya dia tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Itu kan harus dikoreksi yang demikian. Dan saya tunggu gebrakan-gebrakan Pak Prabowo 3 hal itu tadi. Yang pertama, pengesahan undang-undang perampasan aset. Berarti ada kehendak. Jangan sampai nanti masyarakat menganggapnya Pak Prabowo itu hanya retorika dan seperti masih kampanye. Ya. Kedua, itu tadi mengembalikan kejayaan KPK, dan itu biar KPK nanti hebat di penegakan hukum dan di pencegahan. Karena nampaknya pemerintah belepotan untuk melakukan pencegahan. Namanya ngoprek anggaran negara itu mulai dari pusat sampai daerah, sampai kecamatan, sampai desa, itu saya sehari-hari hanya melihat itu gitu. Kalau cuma oknum kan sedikit. Nah ini hampir sebagian besar mereka pada posisi bahkan nganggap dirinya itu bekerja di perusahaannya dia sendiri dan nganggapnya omset itu yang didapat. Sementara kalau perusahaan-perusahaan beneran namanya keuntungan kan dikurangi pajak, dikurangi gaji. Lah tapi kalau oknum yang nakal ini kan omset sama dengan keuntungan, tidak kena pajak lagi. Mereka fasilitas negara dapat, sakit pun dibiayai negara. Ini yang
dan juga berikutnya Pak Prabowo harus memikirkan untuk perampingan efisiensi dari birokrasi kita. Kita ini kan gemuk, belum apa-apa yang nambah pegawai, bukan sekedar PNS tapi PKP 3K itu. Dan itu apa yang dikerjakan? Selain guru dan perawat, saya belum melihatnya ada signifikan mereka bekerja, hanya malah kemarin membengkakkan gaji sehingga mengurangi dari anggaran negara yang semestinya untuk masyarakat hanya habis untuk gaji gitu. Nah ini yang perbaikan-perbaikan ini ingin saya melihat, dan itu program Stranas PK pemberantasan korupsinya itu bahkan kadang-kadang misalnya tentang impor macam-macam itu, impor daging, impor buah, impor beras kemarin, gula, segala macam itu kan banyak masalah selalu timbul. Bahkan ada begini, titip harga, oknum-oknum nakal itu bukan sekedar mendapatkan suap atau gratifikasi, tapi titip harga per kilogramnya berapa gitu. Dan mereka menuntut itu. Ini yang menurut saya masih banyak pekerjaan rumah dari Pak Prabowo yang kita lihat bahwa setahun ini belum begitu nampak. Saya berharap tahun ke depan dan juga di akhir tahun ini ada banyak hal perubahan-perubahan, dan itu kita ingin mendengar. Ini loh programnya Pak Prabowo itu dalam sisi pencegahan. Itu adalah rangkaian dari hulu sampai hilir, kemudian betul-betul dijaga uang ini rupiah demi rupiahnya digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Ya, misalnya makan siang gratis, itu kan kemarin Tempo misalnya melaporkan ada dugaan-dugaan penyimpangan, itu kan kita miris Mas. Iya, benar.